Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Sauban, Nabi menjelaskan bahwa wudhu itu juga sebagai pertanda atau indikasi iman seseorang itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nabi bersabda, wa'alamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna khairu a'malikumus shalah, bahwa sebaik-baik amalmu itu adalah menegakkan sholat. Wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minu. Tidak ada seseorang pun yang menjaga wudhunya kecuali dia adalah orang yang beriman, orang yang baik imannya, orang yang sehat imannya. Jadi banyak orang mengaku beriman tapi tidak pernah berwudhu karena dia memang tidak pernah sholat. Tapi kalau dia berwudu, kemudian dia menegakkan sholat, itu pertanda imannya baik, imannya sehat. Kalau kita ingin nilai lebih, maka kita selalu menjaga wudu kita. Bagaimana yuhafizu alal wudu? Bagaimana cara memelihara wudu? Cara memelihara wudu itu kalau kita batal, kita kembali berwudu. Batal lagi, wudu lagi. Setiap kita batal, kita kembali berwudu. Itu cara menjaga wudu. Sehingga kita tidak pernah lepas dari mengamalkan ibadah wudu. Karena wudu ini bukan hanya ibadah untuk menegakkan sholat semata-mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau akan tidur di malam hari, beliau terlebih dahulu berwudu sebelum beliau tidur. Nanti kita akan bahas beberapa keteladanan Nabi yang harus menjadi bahagian dari keteladanan kita. Nabi kalau mau tidur malam, beliau berwudu dulu, baru beliau berbaring di pembaringannya untuk tidur malam. Nabi juga menyuruh orang-orang yang berada di bawah kendali ghadab, rasa marahnya, itu juga disuruh berwudu. Karena ghadab itu berasal dari setan, setan itu berasal dari api, panas, maka harus dinetralisir dengan air. Dan air yang paling manjur untuk mengobati ghadab adalah air wudu. Makanya kalau kita berada dalam kondisi marah, emosi, maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita mengambil wudu, agar kita berwudu, sehingga rasa amarah kita itu akan menjadi reda, akan terkurangi secara perlahan-lahan dan akhirnya akan kembali netral. Rasa marah kita pun akan hilang. Jadi berwudu itu pertanda iman seseorang dalam keadaan yang sehat, iman seseorang dalam keadaan yang baik. Kemudian hikmah lain di sebalik ibadah wudu
ibadah wudhu yang kita lakukan pada waktu kita masih hidup di alam dunia ini akan hadir dalam kehidupan di alam akhirat sebagai cahaya putih yang berseri pada hamba-hamba yang beriman. Dan itu sekaligus sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah bahagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tidak pernah berwudu, meskipun dia mengaku beriman, di dalam kehidupan akhirat tidak keluar cahaya pada dirinya, sehingga capek dia membuat pengakuan bahwa dia adalah orang beriman, bahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mempercayai kalau dia sebagai umatnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau betul seseorang itu adalah umat dari Nabi Muhammad SAW, akan keluar cahaya dari bekas-bekas wudhunya pada waktu dia hidup di alam dunia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku itu mereka akan datang nanti pada hari kiamat ghuran muhajjalin, dalam keadaan mengeluarkan cahaya putih yang berkilauan, min asaril wudu, itu bahagian dari asar, bahagian dari jejak, bahagian dari bekas-bekas wudu yang pernah dia lakukan pada waktu dia hidup di alam dunia. Sehingga Rasul berulang-ulang mengingatkan kepada kita, perbaguslah wudu'mu, perbaguslah wudu'mu, perbaguslah wudu'mu, supaya nanti cahaya yang keluar pada diri seorang hamba yang beriman juga cahaya yang sempurna, yang keluar dari bekas-bekas wudu yang sempurna. Jadi jangan berwudu tergesa-gesa, jangan berwudu sambil ngobrol, jangan berwudu sambil menghayal. Wuduklah dengan khusyuk, karena wudu itu adalah ibadah. Wuduklah dengan sempurna, perbaguslah wudu yang kita lakukan, sehingga cahaya yang akan keluar pun dalam kehidupan di alam akhirat dari diri kita adalah cahaya yang sempurna, cahaya yang bagus. Dan dengan itu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa kita adalah umatnya. Jadi nanti ada orang-orang yang waktu hidup di alam dunia mengaku beriman tapi tidak pernah berwudu, karena sholat pun tidak, maka tidak akan pernah keluar cahaya dari bekas wudunya, karena memang tidak pernah berwudu. Sampai capek dia mengaku dia umat Nabi Muhammad SAW, tetap Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya. Kenapa? Karena tidak ada bekas-bekas yang membuktikan dia itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar cahaya pada dirinya. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang beriman, yang menegakkan sholat, yang tentunya diawali dengan ibadah wudu. Kemudian rahasia berikutnya, hikmah berikutnya dari ibadah wudu itu, kita diajarkan untuk berwudu dengan sempurna dan kemudian menegakkan sholat sunat wudu 2 rakaat.
Siapapun yang wudhu dengan sempurna, dengan bagus, kemudian dia menegakkan sholat sunat wudhu 2 rakaat, maka Rasul mewajibkan atas dirinya surga. Jadi orang yang wudhunya bagus, kemudian diikuti dengan menegakkan sholat sunat wudhu 2 rakaat, maka Nabi mewajibkan atas diri orang itu untuk masuk ke dalam surga. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasul bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada dari orang Islam itu yatawaddau, di mana dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, maka kemudian dia memperbagus wudunya, summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusolli rakaataini, untuk menegakkan 2 rakaat salat sunat wudu, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, di mana dia dalam salat itu menghadapkan atas keduanya, yaitu hatinya dan dirinya dengan penuh keikhlasan karena Allah, illa, kecuali wajabat lahu, wajib baginya al jannatu, surga. Jadi Rasul mewajibkan surga bagi siapa? Bagi seorang hamba Allah yang beriman, yang memperbagus wudunya, kemudian dia mengikutinya dengan sholat sunat wudu 2 rakaat ikhlas karena Allah. Wajib baginya surga. Wajabat lahu al jannah, wajib baginya surga. Jadi begitu besar nilai ibadah wudu itu bagi kita. Kalau kita betul-betul kepingin masuk surga, maka jagalah wudu. Iringilah wudu kita yang bagus itu dengan sholat sunat wudu 2 rakaat, di mana hati kita dan diri kita mengerjakannya itu ikhlas karena Allah. Kita mengerjakannya untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau selama ini kita masih jarang menegakkan sholat sunat wudu itu, maka perlahan-lahan kita kembali membiasakan diri kita untuk menegakkan sholat sunat wudu itu, supaya surga yang diwajibkan oleh Rasul untuk orang yang memperbagus wudu dan menegakkan sholat sunat wudu itu juga dapat kita peroleh.